wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Baik, terakhir pembahasan kita dari kitab Mata Nabi Syuja, Bapak ikhwan. Sekarang Bapak Faraidul Ghusl itu kan? Baik, Masya Allah. Kita masuk sekarang kepada bab atau fasl ya ikhwan, Faraid al-Ghusl. Faraid artinya kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan ketika mandi. Faraid itu sama dengan al-wajib. Qala rahimahullahu ta'ala Faraid faslun wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Dan kewajiban-kewajiban mandi ada 3 hal. Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama adalah niat. Wa niyatu mahalluhal qalb. Niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Entah itu mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi jum'ah, semua yang membedakannya adalah apa? Niat. Makanya pernah ditanyakan kepada oleh Imam Abu Hanifah, ada orang bertanya kepada beliau, bagaimana kalau ada orang yang masuk dalam kolam renang, kemudian dia keluar, apakah sah sholatnya dengan mandi tersebut? Kata Abu Hanifah, enggak sah. Loh, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tidak sah orangnya yang sholat sampai dia berakal. Artinya pertanyaan ini pertanyaan orang yang enggak berakal. Sudah nyemplung di dalam kamar mandi, tapi masih sudah nyemplung dalam kolam renang, tapi masih nanya, sah enggak sholatnya? Padahal dia sudah niat dari awal mandi janabah. Makanya barakallahu fikum, dan ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Pertanyaan apa itu? Ustadz atau Pak Kiai, tadi malam saya bangun makan sahur tapi saya lupa niat. Itu puasa saya sah apa enggak? Jadi pertanyaan yang aneh ini. Tadi malam saya bangun makan sahur tapi lupa niat. Terus makan sahur itu apa? Ternyata maksudnya lupa setelah sholat taraweh, nawaitu shauma ghadin, niat ensun poso dino saesu, apalah tanya. Ternyata maksud niat lupa niat itu. Makanya pertanyaannya aneh. Tadi malam saya makan sahur tapi lupa niat. Terus makan apa itu? Sahur itu kan artinya Anda berarti memang bangun makan sahur, udah itu berarti udah niat. Nah, itu kewajiban pertama kali dalam mandi apapun. Yang membedakannya adalah niat. Qala wa izalatun najasati in kanat ala badani. Yang kedua adalah menghilangkan najis, membersihkan najis kalau di badan ada najisnya. Jadi mau mandi beberapa kali pun kalau di badan ada najis tetap aja belum dikategorikan sah mandinya. Wanita misalnya mandi suci dari haid, mandi suci dari nifas, dia mau mandi berapa kali saja, mau sampai habis 5 bak air, mau dia ini itu dan lain sebagainya, tapi kalau ternyata masih ada darah haid yang nempel di badannya, ya tetap aja badannya belum suci.
Tetap aja kalau di badannya ternyata masih ada darah nifasnya, maka berarti tetap kita kategorikan dia belum suci. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada saat wanita suci dari haid ditanya oleh seorang sahabiyah, itu sampai Aisyah radhiyallahu anha malu menerangkannya. Rasulullah sudah menerangkan, kamu ambil kapas, kemudian kamu pakai wangian, tatabbi'ina bihi atharad dam, kamu bersihkan bekas darah. Nah, ini si wanita ini masih tanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Sampai Aisyah radhiyallahu anha yang mendengarkan itu sebagai wanita malu. Maka ditarik ini, yang nanya ini diajarin oleh Aisyah. Maksudnya begini-begini, masa kayak gitu aja harus diajarin? Artinya membersihkan tempat keluarnya darah dengan kapas, dengan parfum, baru kemudian mandi. Karena pada intinya barakallahu fikum seperti tadi, mau mandi sampai berapa kali pun selama di badan masih ada darah haid, masih ada najis, maka berarti kita kategorikan belum suci. Sama juga membersihkan lantai, membersihkan apa saja mau dibersihkan, kalau masih ada najisnya tetap aja masih belum suci berarti. Maka yang wajib, kata beliau, yang wajib pada saat mandi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menghilangkan najis, dan yang ketiga adalah isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal bashar. Yang kedua adalah membasahi seluruh rambut ataupun kulit dengan air. Harus dipastikan basah semua. Tidak boleh ada bagian badan yang tidak terkena air pada saat mandi janabah ataupun mandi Jumat. Hal-hal yang seperti ini barakallahu fikum ya ikhwan, mungkin orang menganggap remeh, padahal ini berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah kita. Sekarang contoh misalnya, masyarakat kita ini kebanyakan kalau berhubungan suami istri, itu mandinya mereka namakan mandi apa itu? Mandi kembang atau mandi madu atau mandi keramas atau mandi besar? Hah? Mandi apa? Mandi dajjal. Dajjal. Mandi gajah. Maksudnya apa ini? Tapi kalau kita kembalikan kepada syariat ya ikhwan, kira-kira sah apa enggak ya? Kan bukan masalah menyiramkan air di seluruh tubuh, tapi niatnya masalahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niatnya. Nah, ini sekarang banyak masyarakat kita, mereka tidak kenal istilah janabah. Kalau misalnya setelah berhubungan suami istri, atau misalnya dia mimpi keluar mani, kemudian dia mandi, niat mandi janabah, selesai. Berarti kan sah kan? Karena dia niatnya mandi janabah. Tapi kalau niatnya mandi keramas, mandi besar, ternyata sebagian masyarakat kita ini ada yang mereka istilahkan mandi keramas itu artinya pakai sampo, pakai sabun. Kalau mandi cuma setengah kepala nggak dibasahi, mereka istilahkan mandi kucing. Apa mandi tikus? Mandi kucing katanya, mandi bebek katanya. Nah itu, sehingga barakallahu fikum, sekali lagi, mungkin hal-hal yang seperti ini ma'ruf bagi kita, tapi ini sangat berpengaruh kepada apa? Ibadah kita. Lah kalau orang berhubungan suami istri ternyata mandinya asal mandi, nggak ada niat sama sekali, sampai punya anak 5, punya anak 10, punya anak 15, sholatnya gimana itu coba? Nah,
Ada orang ikhwan udah punya anak 8, begitu belajar ta'lim doa berhubungan, ada doanya Ustaz. Lah kamu udah punya anak 8 selama ini berarti asal nimba aja kayak gitu. Enggak pernah baca doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Taubat. Jadi itu sekali lagi barakallahu fikum, hal-hal yang seperti ini perhatikan. Mulai sekarang kita fahamkan ke masyarakat. Niat mandi junub bukan niat mandi gajah, mandi sapi, mandi kebo, mandi besar, mandi keramas. Niat mandi junub, janabah. Kenapa? Itu yang ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran ada kan, wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian junub maka bersucilah, bersucilah. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi apa namanya, mau harus difahamkan ke masyarakat kita. Mandinya mandi junub, bukan mandi gajah, bukan mandi besar, bukan mandi keramas. Niatkan mandi junub supaya suci dari janabah. Niatkan mandi suci dari haid supaya suci dari haid. Niatkan mandi suci dari nifas supaya benar-benar suci dari nifas. Naam. Mafhum ya ikhwan? Jadi kadang-kadang hal-hal yang sepele tidak terbayang kita itu, tidak kepikiran, tapi ternyata justru kalau kita lihat ini sangat pengaruh banget dengan ibadah kita. Ternyata sangat pengaruh dengan ibadah. Karena tidak sah ibadah kalau orang sholat dalam keadaan tidak mandi janabah. Tidak mandi janabah. Karena Allah mengatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika engkau junub maka hendaknya bersuci. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idzal taqal khitanan faqad wajibal ghusl. Kalau bertemu dua khitan yakni suami istri maka wajib mandi. Mandi apa? Mandi janabah. Mandi janabah. Dan wajib membasahi seluruh tubuh. Bahkan Rasulullah mengajarkan untuk menyela-nyelahi rambut supaya dipastikan kulit kepala pun basah dengan air pada saat mandi janabah. Qala rahimahullah wa sunanuhu khamsatu asya'a. Dan sunnah-sunnahnya mandi ada lima khamsatu asya'a. Yang pertama at-tasmiyatu. Apa artinya tasmiyah ya ikhwan? Apa artinya tasmiyah? Bedanya apa dengan basmalah? Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah bismillah. Naam. Mandi sunnahnya basmalah atau tasmiyah? Tasmiyah apa basmalah? Tasmiyah. Nyembelih hewan? Tasmiyah, bedakan. Tasmiyah itu artinya hanya menyebut nama Allah saja. Masdar dari apa? Sama yusammi tasmiyatan. Sama yusammi tasmiyatan. Kalau saya makanya di Tegal saya punya program begitu sekarang. Lanjutan anak-anak yang MA itu. Buka program bahasa Arab tapi lanjutan Qatrun Nada. Qatrun Nada sama Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Alfiyah Ibnu Malik, Mustalah Hadis. Dari Baikuniyah sudah tamat, sekarang masuk Baithul Hadis. Kemudian usul fikih, tafsir. Khusus saya memang berapa namanya rencana untuk pengkaderan para dai. Jadi kalau saya di pondok saya itu enggak target anak-anak itu harus hafid, enggak. Saya bilang kalian hafal 3 juz terakhir aja mungkin itu sudah memuaskan bagi saya. Karena kalau kalian keluar ngimamin di masyarakat, kamu baca surat Al-Baqarah ditarik dari belakang, teriakin, woi kelamaan. Kamu hafid ngimamin di masyarakat, baca surat Ali Imran. Paling-paling yang diharapkan masyarakat apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Jadi akhirnya kalau keluar dari sini, saya bilang ke santri-santriwati saya, kalian keluar dari sini hafid, ujung-ujungnya hanya bisanya ngumpet di pondok doang, ngajar di pondok. Tapi untuk terjun ke masyarakat nggak ada jiwa beraninya, nggak ada keberanian. Kenapa? Kalian hanya diajarin tahfidz. Makanya saya ajarin saya di sini dari awal masuk, anak-anak didik saya di sana dari awal masuk suruh megang kitab semua. Saya bacain ba'da zuhur, ba'da asar, isya, subuh, pokoknya ta'lim megang kitab. Saya ajarin akidah ba'da zuhur megang kitab, kalian harokat. Saya ingin kalian lebih dari hanya sekedar ngumpet di pondok. Kenapa? Gak ada keberanian untuk mandiri. Gak ada keberanian untuk mandiri. Kenapa tidak ada keberanian? Punya modal tapi tidak punya manajemen dan tidak punya mental. Itu yang penting. Terutama yang sudah MA berapa anak saya benar-benar melatih mereka, saya ingin udah. Bahkan ketika ada orang minta di beberapa masjid, Ustaz barangkali ada yang imamin, lepas sana kalian. Terus mental aja. Saya ingin kalian harus mentalnya kuat. Yang sudah mumpuni, yang sudah sedikit, lepas. Imamin, kadang-kadang juga ngasih tausiah, nggak ada masalah. Saya ingin kalian lebih dari saya. Saya ingin seorang pengajar yang bijak, yang baik, dia berharap bagaimana muridnya lebih unggul daripada dia. Kita harus begitu. Dia berharap bagaimana supaya muridnya ngunggulin dia. Saya ingin kalian murid-murid lebih unggul dari saya. Kenapa? Itu kan meringankan tanggung jawab kita. Kecuali kalau persaingan bisnis. Kalau persaingan ya saya nggak ingin murid saya ada yang nyaingin saya. Aduh gawat nih. Nanti gimana kalau murid saya lebih digemari orang, lebih dakwanya lebih disenangi orang. Alhamdulillah kalau ada murid seperti itu. Senang kita. Karena tanggung jawab kita berkurang. Itu alhamdulillah jalan. Dan tiap hari memang saya sendiri yang megang. Saya target saya 3 juz terakhir aja kalian mungkin itu sudah memuaskan. Dan itu 3 juz itu aja ngimamin di masyarakat sudah cukup nggak? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Coba antum dengarkan imam di masyarakat. Nggak usah di masyarakat jauh-jauh, di sini aja. Saya belum pernah di sini baca surat Qad Sami'ah, dengar. Berarti sudah sangat istimewa 3 juz. Saya belum pernah. Paling-paling dari surat Sabihis ke bawah itu. Ini di sini loh yang katanya mesti sunnah. Sabihis ke bawah. Berarti kalau ngafal 3 juz terakhir itu sudah lebih dari cukup. Sudah sangat istimewa. Pendalaman kalian bisa dalamin sendiri. Tapi yang penting saya ingin menanamkan kepada kalian ilmu-ilmu dasar, ilmu mustalahul hadis, supaya kalian tidak bingung nanti ketika mendengarkan hadis, ketika membaca hadis, ilmu usul fiqh, supaya tidak bingung kalian dalam mengambil istinbat, pada saat mendengarkan dalil, membaca dalil, kemudian bahasa Arab, supaya tidak membaca belepotan. Itu target. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu bedakan ya. At-tasmiyah apa tadi? Membaca bismillah. Dari kalimat sama yusammi tasmiyatan. Sama yusammi tasmiyatan. Naam. Dibedakan dalam bahasa Arab. Naam. Dulu di Yaman pernah. Orang Yaman sampai ngamuk. Tanya. Ada jenazah yang meninggal terus ketemu tanya, manil mutawaffi? Ana bilang Allah. Ngamuk dia. Marah. Ente beladab ini. Anak ketawa. Kenapa ente marah? Kamu takillah, kamu ditanya siapa yang meninggal, kamu jawab Allah. La. Kamu tanyanya bukan siapa yang meninggal, siapa yang mematikan. Saya jawab Allah. Baru mikir dia, emang kenapa? Kamu tanyanya manil mutawaffi, siapa yang mematikan? Ya Allah. Kalau kamu tanya siapa yang meninggal, manil mutawaffa, di fathah fa-nya, baru mikir. Anak belum sampai ke sana pelajarannya, kata dia. Itu padahal orang Yaman. Kenapa? Bahasanya bahasa amiyah, bahasa sehari-hari, nggak belajar. Sehingga kadang-kadang kalau kita ngomong dengan orang Yaman yang di sana, kita dimarahin. Kita mikir dulu baru bisa paham bahasa mereka, karena bahasanya bahasa amiyah.
ngamuk dia. Anta ma tafhamil Arabi, kamu enggak paham bahasa Arab. La anta ma tatakallam Arabi, kamu yang enggak bisa ngomong bahasa Arab. Dibalas itu, kamu yang enggak bisa ngomong bahasa Arab. Kita bahasa Arabnya santri, ente bahasa Arabnya bahasa amiyah. Jadi itulah pentingnya barakallahu fikum dalam memahami bahasa Arab. Dan sangat penting. Kita baru sadar semestinya bahwa ternyata selama ini kita dijauhkan dari madrasah, dijauhkannya pelajaran bahasa Arab. Itu artinya dijauhkannya kita dari agama, dijauhkannya kita dari Al-Quran. Sekarang baru sadar kaum muslimin, anak-anak dimasukkan di pesantren, mulai sadar, mulai dikit. Masya Allah. Tayyib. At-tasmiyah, kalau basmalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu bedanya. Kemudian yang kedua, sunnah di antara sunnah wudu adalah wal wudu qabla, dan berwudu sebelumnya. Itu pun membaca bismillah sunnah pada saat mandi. Ini kalau mandinya di tempat terbuka. Tapi kalau dalam kamar mandi WC kan nggak boleh. Tidak boleh. Wal wudu qabla, dan disunnahkan juga berwudu sebelum mandi janabah. Wa imrarul yadi 'alal jasad, dan membasahi seluruh badan dengan tangan, dengan air yang di tangan. Itu juga termasuk sunnah. Wal muwalah, dan berlanjut mandinya sampai selesai. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian kanan di atas yang kiri. Jadi seperti dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, termasuk sunnah dari dalam mandi janabah adalah dimulai apa? Dengan membersihkan kemaluan terlebih dahulu, membersihkan tangan setelah itu, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk salat, baru setelah itu menyela-nyelahi rambut sampai kira-kira diperkirakan basah itu kulit kepala kita, baru kemudian mulai menyiramkan air, dimulai dari bagian badan sebelah kanan, baru setelah itu mandi biasa. Tapi ini apa tadi? Sunnah. Intinya yang wajib adalah apanya? Niat. Niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau mau ngambilkan yang wajib sekaligus yang sunnah, ya niat, kemudian apa tadi? Berwudu terlebih dahulu. Itu kalau niat benar-benar mau mengamalkan yang sunnah dan yang wajibnya. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun. Wal igtisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan, dan mandi yang disunnahkan ada 17 jenis. Itu yang belajar bahasa Arab, apa i'rabnya ghuslan? Murajaah bahasa Arabnya, apa i'rabnya ghuslan? Padahal pada belajar bahasa Arab dulu, nggak pernah di murajaah, dia hilang. Apa? Apa? Hal? La. Nah, masya Allah, tamiz ya ikhwan. Jatuh setelah adad. Ishtaraitu 20 dirhaman. Jatuh setelah apa? Setelah adad, tamiz. Tayyib, alhamdulillah, lumayan masih ingat bahasa Arabnya. Dan saya tahu kalian belajar bahasa Arab itu lumayan jauh, cuman gak pernah lanjut, akhirnya susah. Padahal itu modal sebenarnya. Dilanjutin sebenarnya, kalau diteruskan, dilanjutkan, masya Allah. Qala, yang pertama adalah ghuslul jum'ah. Kita tidak usah memperdebatkan, pokoknya kita ikutin aja. Karena apa? Saya sudah ngasih kaidah di awal. Mau memperdebatkan masalah fikih nggak ada selesai-selesai ini. Apalagi sampai mau nantang debat fikih, nggak ada gunanya. Yang saya pelajari di Yaman, yang kita dengar dari syekh-syekh kita di Yaman, bahwa mandi Jumat itu adalah hukumnya wajib. Itu yang kita pelajari. Dengan dalil man idza ata ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Naam.
Tetapi di sini dikatakan bahwa termasuk mandi wajib itu adalah mandi sunnah adalah pertama mandi Jumat, dan apa-apa nggak usah diperdebatkan. Kenapa? Masalah fikhiyat. Masalah fikhiyat itu adalah masalah ijtihadiyah, masalah dalam arti barakallahu fikum orang bisa berijtihad. Bukan masalah ijtihad dalam arti tidak ada dalil, banyak dalilnya, cuma artinya orang bisa berijtihad. Naam. Yang kedua, wal idaini. Yang kedua, mandi pada saat hendak menunaikan salat Idul Fitri dan Idul Adha, al-idain. Jamaknya apa al-idain ya ikhwan? Apa? Siapa yang jawab tadi? Apa? A'yad. Naam, idun, idani, a'yad. A'yad. Wal istisqa juga termasuk sunnah mandi untuk menunaikan salat apa? Al-istisqa. Apa itu istisqa? Salat minta turun hujan. Naam, salat istisqa. Wal khusuf. Wal kusuf, salat gerhana bulan atau gerhana matahari. Ini kalau kita bahas satu persatu lama nggak selesai-selesai. Kalau kita cari dalilnya satu persatu ya berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan sebenarnya. Wal ghuslu min ghusli al-mayyit, mandi setelah memandikan mayit. Wal kafir idza aslam, dan orang kafir ketika masuk Islam. Wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa. Jadi berarti di sini pelajaran yang kita ambil apa? Orang kafir masuk Islam tidak wajib mandi. Dari mana kita tahu tidak wajib mandi? Karena banyak orang kafir di zaman Rasulullah masuk Islam, termasuk diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi Rasulullah tidak memerintahkan apa? Mandi. Tidak memerintahkan mandi. Kalau seandainya wajib maka mestinya apa? Ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hanya saja beberapa riwayat seperti Sumamah ibnu Ussal atau Ussal, beliau masuk Islam mandi. Juga Usaid ibnu Khudair radhiyallahu anhu ardah, ketika dia masuk Islam tanya kepada Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu ardah, setelah mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dari Mus'ab ibnu Umair, Usaid ibnu Khudair tanya, "Madza yaf'alu ahaduna idza aslam?" Apa yang kita kerjakan kalau mau masuk Islam? Kata Mus'ab bin Umair, kamu mandi. Ini ada air di sini, kamu mandi, bersihkan badanmu, setelah itu datang syahadat. Maka dia mandi, setelah itu syahadat. Nah, jadi memang ini adalah sunnah. Tapi kalau ternyata di badannya dipastikan ada najis, ya wajib berarti. Karena apa? Bukan wajib mandinya, masalahnya wajib membersihkan badannya dari najis. Qala wal majnun, orang yang gila pada saat dia sadar, wal mughma alaihi idza afaqa, dan orang yang pingsan ketika dia sadar. Tayyib. Dan ini juga untuk mengantisipasi ketika pingsan atau ketika gila, orang mungkin tidak merasa apa yang keluar dari badannya, dia tidak merasakan apa-apa, sehingga dianjurkan untuk mandi ketika pingsan, bangun dari pingsan. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ghuslu indal ihram, mandi pada saat hendak apa? Ihram. Walidukhuli Makkah, dan juga mandi ketika memasuki kota Makkah, karena kita memasuki kota suci, maka dianjurkan untuk bersuci. Walil wukufi bi Arafah, pada saat wukuf di Arafah. Wali mabiti bi Muzdalifah, ketika mabit di Muzdalifah. Wali ramil jimaris salasi, dan mandi pada saat melempar jamrah. Wali tawaf, ketika hendak tawaf. Wali sa'i atau sa'i. Wali dukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faslun,
Ini sunnah atau beberapa sunnah yang dianjurkan untuk mandi. Thayyib. Yang memang kita sehari-hari yang sering kita bahas adalah tadi mandi Jumat. Mandi Jumat dianjurkan. Kalaupun sunnah, jangan memahami sunnah seperti pemahaman kita zaman sekarang. Nah, ini jeleknya kita orang zaman sekarang itu memahami sunnah berdasarkan definisinya usuliyin, akhirnya meremehkan. Apa sunnah kata usuliyin? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Masya Allah. Akhirnya diremehkan. Kemudian ditanya, apa itu makruh? Dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan dapat pahala. Tanya, rokok, apa hukumnya rokok? Makruh. Oh, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Merokok di akhirnya. Enteng banget. Coba kau mikir, makruh itu artinya apa? Hah? Makruh itu artinya perbuatan yang dibenci. Kalau kamu kerjakan, kamu dibenci. Siapa yang membenci? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ada orang yang mau dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kadang-kadang remeh banget. Apa hukumnya makruh? Gampang. Apa emang hukumnya makruh? Makruh dikerjakan gak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi coba kamu lihat, apa itu artinya makruh? Dibenci. Siapa yang membenci kamu? Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau kamu sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahkan mohon maaf, kadang-kadang bukan hanya dibenci oleh Allah dan Rasulnya, istri pun juga ogah kalau bawa asap rokok dari mulutnya. Cuman kadang-kadang karena takut, habis begitu ngomong dikit suaminya emosi, ngamuk langsung. Istrinya yang kamu gitu-gitu aja, buang muka aja sambil tahan nafas. Makruh artinya dibenci. Jadi bukan masalah ini makruh itu artinya ditinggalkanlah. Coba lihatlah definisinya. Makruh itu apa? Dibenci. Yang membenci Anda adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik, kemudian yang berikutnya, faslun wal mashu 'alal khuffaini jaiz bi thalathati syurut. Dan mengusap di atas kedua khuf boleh dengan 3 syarat. Khuf itu kalau kita lihat di Indonesia biasa diterjemahkan apa? Sepatu. Tapi sebenarnya ada sendiri khuf kalau di Arab sana. Memang khuf modelnya kayak kaos kaki gitu, cuman dari kulit. Itu kayak dinamakan khuf. Itu biasanya kita pakai di sana kalau musim dingin. Pakai kaos kaki, baru pakai khuf, baru pakai sandal. Atau kalau enggak pakai sepatu. Itu baru enggak tembus dingin. Pakai bijamah. Karena kita waktu di Yaman kalau sudah dingin minta ampun. Yang dingin bukan kulit, tulang. Kulit kering, aneh. Kalau di Indonesia ini dingin, biasanya kalau di daerah pegunungan orang dingin biasanya kulitnya kelihatan segar, kinclong gitu, putih, bersih. Kalau di sana enggak, dingin tapi pecah-pecah pipinya, bibirnya orang, kakinya. Kenapa? Yang dingin itu tulang, kulitnya kering, jadi dingin tapi kering. Kalau di Indonesia dingin tapi apa? Dingin lembab. Itu kalau di Indonesia. Kenapa? Banyak pohon. Di sana banyak pasir, banyak gunung. Dingin. Yang dingin itu tulang bukan kulit. Gigil itu. Subhanallah. Jadi kalau cuman pakai jaket, pakai celana, pakai kaos tetap sembuh, tetap apa tembus. Kenapa? Tulang yang terus diserang. Itu subhanallah. Kalau udah musim dingin. Itu dinamakan al-khuf. Tapi nggak apa-apa juga diterjemahkan seperti istilah kita, yakni sepatu. Itu diperbolehkan mengusap di atasnya dengan 3 syarat. Yang paling butuh yang seperti ini, sunnah yang seperti ini yang paling butuh siapa ya kawan? Tentara kalau lagi tugas. Kalau kita mungkin ngapain sih bahas kayak gini? Penting. Suatu saat Anda akan mengalami. Anda safar pakai sepatu. Anda safar pakai sepatu.
Nah, itulah apa namanya pentingnya bahasan-bahasan seperti ini. Qala bi thalathati syurut, dengan 3 syarat. An yabtadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharah. Yang pertama, memulai memakai dengan dalam keadaan dia bersuci. Boleh diusap setelah dia berwudu atau setelah dia sholat zuhur. Begitu safar dia pakai sepatu. Kalau sandal jepit nggak masuk. Sandal kulit tapi tidak menutupi kedua mata kaki juga nggak masuk. Batasannya adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Kita habis sholat zuhur pakai sepatu, kemudian start safar. Masya Allah. Sampai di mana gitu kita masuk waktu sholat asar, turun sholat. Karena sholatnya kita di tempat yang terbuka, tidak ada apa namanya, bukan di masjid. Kita masalahnya di tempat, di rest area aja kita sholat, di bawah pohon kayak di mana kayak. Maka kita wudhu di situ, nggak perlu lepas sepatu. Cukup kita usap di atas kedua sepatu kita, tidak perlu dicuci itu sepatu, diusap dengan sisa air yang nempel di tangan, diusap, kemudian sholat dengan kedua sepatu itu. Sah. Yang penting syaratnya apa tadi? Pada saat memakai sepatu dalam keadaan suci. Kitanya yang suci, dalam keadaan kita bersuci. Syarat yang kedua, an yakuna satiraini li mahalli ghuslil fardhi minal qadamain. Syarat yang kedua, sepatu yang dibolehkan diusap adalah kalau menutupi area wudu pada saat harus kita cuci itu kaki. Nah, perintah untuk mencuci kaki itu sampai di mana? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Azza wa Jalla, cucilah kakimu pada saat berwudu sampai mata kaki. Mata kaki ikut dicuci. Nah, makanya kata beliau, syarat yang kedua adalah menutupi kedua mata kaki. Kenapa kedua mata kaki ya ikhwan? Karena yang diperintahkan dicuci kalau seandainya tidak ada sepatu pada saat berwudu itu adalah sampai mata kaki. Nah, ada kita pakai sepatu tapi yang nutup depannya doang, belakangnya sandal. Ya jangan. Karena apa? Tidak menutup mata kaki. Nah, makanya syarat yang kedua adalah menutupi kedua mata kaki, karena kedua mata kaki ini adalah diperintahkan untuk dicuci pada saat berwudu. Boleh diusap kemudian sholat, tapi begitu wudu diusap, ternyata setelah wudu udah ngusap dua sepatu, ternyata sholatnya di masjid. Masa sholat pakai sepatu di masjid? Bisa digebukin orang. Akhirnya sepatunya dicopot, ditaruh di luar. Sholat gimana itu? Sholatnya sah nggak kira-kira? Wudunya sah nggak kira-kira itu? Ketika dia berwudu, dia mengusap sepatu, tidak mencuci kaki. Dia mengusap sepatu. Tapi begitu sholat sepatunya dilepas. Itu gimana? Nah, itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sama halnya dengan orang berwudu yang rambutnya tebal, ngusap di atas kepala, otomatis yang kena apanya? Rambutnya. Sebelum sholat dia gundul rambutnya. Sebelum sholat dia gundul rambutnya, sah nggak wudunya? Ya sama ini dengan kaki ini tadi. Sekarang rambutnya tebal, otomatis kan berwudu mengusap kepala, yang kena kan rambutnya, bukan kepalanya. Padahal perintahnya famsahu birusikum, usap kepalamu bukan rambutmu. Tapi apa ada di antara kita kalau ngusap itu sampai basah ini, sampai dikorek-korek kepalanya? Kan enggak. Ya kalau misalnya rambutnya gundul sih enggak apa-apa. Setelah dia berwudu gundul, kata beliau tetap sah wudunya, sama dengan kondisi orang yang seperti ini tadi. Setelah dia mengusap di atas sepatu, sholat tanpa sepatu, tetap sah wudunya. Kenapa? Karena tadi berwudunya dia sudah sempurna. Sudah sempurna, barakallahu fikum. Nah, syarat yang ketiga, wa an yakuna mimma yumkinu
tatabu'ul masyi 'alaihima. Syarat yang ketiga yang bisa dipakai untuk berjalan jauh, tatabu'ul masyi 'alaihima. Artinya bukan sepatu dari plastik, bikin sepatu dari botol aqua bekas. Bukan. Makanya kata beliau, artinya yang bisa tatabu'ul masyi 'alaihima maknanya apa? Yang bisa dipakai jarak jauh. Artinya memang sepatu normal, bukan sekedar pakai sementara gitu. La. Naam. Dan juga diantara syaratnya nanti di bawah itu adalah orang yang musafir 3 hari 3 malam, yang mukim berapa? 1 hari 1 malam. Naam. Ini kalau kita di Indonesia kondisi seperti ini memang jarang kita kerjakan. Tapi kita di Yaman kalau sudah musim dingin sangat butuh praktek seperti ini gitu. Nah, di Yaman orang mandi sekali sepekan ada. Jumat baru mandi orang. Jumat baru mandi. Nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia keringat. Di sana jarang orang. Itulah memang makanya Masya Allah, Indonesia ini iklimnya luar biasa, stabil. Qala wa yamsahu. Udah azan ya? Taib, azan dulu. Azan dulu aja. Azan dulu nanti baru lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan. Dan orang yang mukim mengusap selama 1 hari 1 malam. Boleh mengusap 1 hari 1 malam. Wal musafiru 3 ayyamin bilayalihinna. Sedangkan orang yang musafir 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati min hin yuhdithu ba'da lubsil khuffain. Dan permulaan menghitung jangka waktu adalah dari awal berhadas setelah memakainya.
Fa in masha fil hadar thumma safar, kalau dia mengusap ketika dia mukim kemudian dia safar, au masha fis safar thumma aqama atamma masha muqimin. Nah, kalau ini perlu dibahas sedikit. Yang pertama, barakallahu fikum ya ikhwan, kita sudah maklum bahwa yang musafir diizinkan oleh Rasulullah mengusap di atas kedua sepatu berapa lamanya? 1 hari 1 malam. Kenapa jadi kayak gini? Sedangkan yang mukim ya, yang mukim tadi 1 hari 1 malam. Yang musafir 3 hari 3 malam. Cara menghitung 1 hari 1 malam dan 3 hari 3 malam ini, apakah dimulai dari awal memakainya atau dimulai dari kapan? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kita ambil saja pendapat beliau. Beliau mengatakan apa tadi mulai menghitungnya? Min hina yuhdithu ba'da lubsul khuffain. Beliau mengatakan menghitung harinya dihitung dari awal berhadas setelah memakai sepatu. Faham kan? Jadi misal begini, saya sholat zuhur. Setelah saya sholat zuhur, saya pakai sepatu safar. Saya pakai sepatu baru safar. Saya dari setelah memakai sepatu ini sampai bahkan asar jam 4 pun saya yakin tidak berhadas sama sekali. Tidak berhadas sama sekali. Saya jaga wudu saya. Saya yakin bahkan asar pun saya karena saya sudah jamak, asar pun saya masih terjaga wudunya. Saya rasa hadas itu ketika maghrib. Begitu sholat maghrib merasakan hadas, thayyib, berhadas. Maka berarti kalau kita berdasarkan pendapat beliau, kita mulai menghitungnya dari ba'da zuhur pada saat kita make atau dari maghrib pada saat berhadas ya ikhwan? Nah, pada saat berhadas. Berarti kita jatahnya berakhirnya kalau kita mukim sampai kapan? Sehari semalam hitungannya. Sampai, iya kan, bukan maghrib besoknya kan? Maghrib maghrib besoknya ya, kan sehari semalam. Nah, berarti sampai maghrib besoknya. Tapi kalau hitungan kita sampai maghrib dari zuhur, berarti zuhur besok kita sudah selesai rukhsahnya. Demikian pula kalau musafir 3 hari 3 malam juga menghitung harinya itu dari awal berhadas. Nah, ini juga bukan hanya sekedar itu ya ikhwan. Banyak misalnya orang mau akikah, menghitung hari ke-7 itu dari hari kapan ya ikhwan? Lahir 10 menit 5 menit sebelum azan maghrib. Masih dihitung gak itu? Hari ini dihitung gak? Masih dihitung karena masih belum maghrib. Berarti dihitung hari ini, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, akikahnya hari Kamis. Karena belum belum tenggelam matahari. Nah, belum tenggelam matahari, barakallahu fikum. Lahir beberapa menit sebelum azan subuh. Tadi lahirnya, sebelum azan subuh lahir. Berarti Jumatnya dihitung atau tidak? Jumatnya sudah masuk belum itu kira-kira? Sudah masuk Jumat belum? Berarti belum. Bukan namanya. Lahir beberapa menit sebelum azan subuh, berarti sudah kehitung belum itu? Mau menghitungnya kapan akikahnya itu? Dari hari kapan menghitungnya ya kawan? Hari besoknya. Berarti kalau lahirnya hari ini Jumat, berarti lahirnya hari Sabtu sebelum subuh, berarti lahirnya ngitungnya hari Sabtu. Sabtunya berarti.
lahirnya tadi, misalnya ya, tadi sebelum azan subuh. Tadi sebelum azan subuh. Ngitungnya Sabtu atau Jumat kita menghitung harinya ini? Hah? Bukannya Sabtu sudah lewat? Hah? Malam untuk Hijriah kan kita hitung hari kan? Hah? Malam maksudnya setelah maghrib kan kita hitung hari kan? Iya, berarti kita menghitung dari Jumat atau dari Sabtu ini? Hah? Iya, benar, dari Sabtu. Berarti Sabtu, Ahad. Berarti Sabtu besoknya ya? Hah? 7 harinya Jumat. 7 harinya Jumat. Karena ngitungnya Sabtunya. Belum masuk Jumat sih memang. Tapi gimana coba? Jadi ini sekali lagi barakallahu fikum, kadang-kadang hal-hal yang seperti ini itu dalam pembahasan fikih ya ikhwan, kadang-kadang kita kurang perhatian. Tapi begitu kejadian bingung. Begitu kejadian baru kita cari, iya ya. Ustaz, gimana ini anak saya ini lahir sebelum azan subuh? Gimana saya ngitung akikohannya ini? Dari hari sebelumnya atau hari yang makan masuk ini? Nah, itu yang kadang-kadang membingungkan orang. Ya apa kalau kemudian misal dihitung dari hari yang masuk hari itu sudah. Karena memang belum terbit matahari, belum terbit fajar, tapi kan memang sudah masuk di hari itu. Sudah masuk hari itu dia. Naam. Thayyib. Qala rahimahullahu taala wa yabtulul masha al-mashu bi thalathati asya'a. Dan membatalkan mengusap itu dengan 3 hal pembatalnya. Yang pertama bi khal'iha, dengan melepasnya. Bukan membatalkan wudunya ya, membatalkan apa? Mengusapnya. Bedakan. Bukan membatalkan wudunya, tapi membatalkan apa? Mengusapnya. Beda gak kira-kira? Bisa bedakan gak kira-kira? Hah? Maksudnya apa? Kadang-kadang gak bisa ditebak apa maksudnya gini. Jadi maksudnya membatalkan mengusap itu artinya begini. Kita kan orang yang mukim punya jatah mengusap itu berapa? 1 hari 1 malam. Itu kalau sepatumu tidak dilepas, kencing dipakai, tidur dipakai. Kenapa? Kamu ronda masalahnya. Buang air besar dipakai. Tapi kalau ternyata misalnya zuhur kamu pakai seperti yang tadi saya gambarkan, maghrib kamu batal. Maghrib kamu batal. Berarti hitungan kamu dari maghrib. Ternyata begitu tidur malam kamu lepas sepatunya, maka itu berarti waktunya kamu sudah batal. Berarti hitungan kamu bukan sampai besok maghrib lagi, bukan. Karena apa? Waktunya kamu sudah batal. Wa yabtulul mas, itu maknanya. Jadi 3 hari 3 malam itu kalau dipakai terus menerus tidak dilepas. 1 hari 1 malam itu kalau dipakai terus menerus tidak dilepas. Kapan dilepas barakallahu fikum, maka sudah batal. Kamu lepas besok zuhur misalnya kamu lepas, malam kamu lepas, berarti 1 hari 1 malamnya kamu sudah batal. Nanti kamu pakai lagi, kamu usap lagi, kamu pakai, kamu usap, nanti dihitung baru lagi. Itu makna wa yabtulul mas. Jadi bedakan, bukan berarti membatalkan wudu lah. Kamu berwudu mengusap di atas sepatu terus lepas berarti wudumu batal, salatmu enggak sah, bukan itu maknanya. Yang dimaksud adalah membatalkan mengusap. Wa inqidha'il muddah, yang kedua berakhirnya waktu. Itu berarti sudah batal, tapi bukan membatalkan wudu. Bedakan. Jangan salah paham. Jadi begitu lewat 3 hari 3 malam ini barakallahu fikum ya ikhwan, atau 1 hari 1 malam bagi yang mukim, bukan berarti wudu kamu batal. Lah, tidak batal wudunya. Kamu tetap bisa sholat dengan wudumu yang tadi, hanya saja kamu mengusap di atas kedua sepatu sudah tidak
diperbolehkan lagi. Kalau mau ingin diperbolehkan lagi mengusap dua sepatu, ya lepas dulu sepatunya. Lepas dulu, wudu, pakai, itu baru. Itu kalau kamu tugas yang memang membutuhkan sepatu. Itu makna ucapan beliau di sini. Jadi jangan sekali lagi jangan difahami bahwa ini maksud adalah membatalkan wudu. La. Qala mana tadi? Wa ma yujibul ghusl. Dan juga yang membatalkan mengusap di atas sepatu adalah terjadinya pada diri kita yang mewajibkan mandi. Apa itu? Contohnya? Naam. Ihtilam, misalnya mimpi basah, atau misal berhubungan suami istri, intinya mengeluarkan mani dengan syahwat, maka itu berarti wajib mandi. Mau tidak mau berarti harus melepas sepatu. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang kita anggap sepele, namun barakallahu fikum, mesti suatu saat kita bakal mengalami. Kita bakal mengalami yang pada akhirnya kita akan kewalahan sendiri mencari hukum. Tapi kalau dengan belajar seperti ini, kita alhamdulillah terbuka. Kita dengan belajar seperti ini, Masya Allah ya ikhwan, terbuka kita. Ternyata gampang. Nah, kita tambah satu lagi. Qala faslun wa syaraitut tayammumi khamsatu asya'a. Syarat-syarat tayammum ada 5. Tayammum kita tahu barakallahu fikum, yakni pengganti wudu. Syaratnya ada 5. Yang pertama, wujudul udhri bisafarin aw marad. Adanya udzur, safar atau sakit. Bukan malas. Malas bukan udzur. Ada air tapi malas mau wudu, tayamum aja udahlah. La, enggak sah. Musafir atau sakit. Yang kedua, waduhulu waktu shalah. Yang kedua, masuknya waktu salat. Mafhum ini ya ikhwan? Artinya begini, kamu tidak dianjurkan untuk tayamum sebelum tiba waktu salat. Saya tayamum aja lah, ini jam 10, tapi paling-paling juga gak bakal dapat air, saya tayamum aja dari sekarang. Tayamum baru safar jalan. Begitu tiba waktu zuhur sudah gak wudu lagi, salat langsung, karena merasa punya tayamum. Salah, gak sah tayamum kamu. Makanya beliau mengatakan di antara syarat yang kedua sahnya tayamum adalah masuknya atau tiba waktu salat. Nah, dengan arti apa ya ikhwan? Orang misal mau tayamum, dia ingin baca Al-Quran. Saya ingin baca Al-Quran, tapi kok rasanya gak srek hati saya kalau gak wudu. Mau wudu gak ada air. Dia lagi di bis atau lagi di mana, akhirnya dia tayamum. Tayamum baca Al-Quran. Tiba waktu salat ada air, maka berarti tayamum kamu batal. Gak boleh salat dengan tayamum tersebut. Nah, yang ketiga, wa talabul ma'i. Setelah mencari air dan tidak mendapatkan air, itu syarat yang ketiga. Makanya lafadznya apa? Walam tajidu ma'an. Orang yang mendapatkan itu tidak mendapatkan itu kalau dia mencari. Cari dulu ke tetangga, tidak ada yang mau airnya baru tayamum. Wa ta'adzuru isti'mali. Yang keempat, tidak bisa menggunakan air. Ada air tapi kita tidak bisa menggunakan air tersebut. Kenapa? Air milik tetangga bakhil, nggak ketolong. Pak, Bu, bisa minta air untuk wudu? Nggak bisa. Kalau mau harus beli satu botol aqua 5.000. Saya nggak punya duit, nggak usah. Ya udah, tayamum aja. Itu ta'adzur. Kita ada air tapi kita tidak bisa menggunakan. Kenapa? Punyaan orang lain. Atau misal ada air kita bisa tapi kita tidak bisa menggunakan karena sakit. Kita nggak bisa menggunakannya karena apa? Sakit. Maka kita tayamum. Wa zuhu ba'da talab. Atau kesulitan setelah mencari air. Kalau tadi tidak mendapatkan, kalau ini sulit. Dia mencari tapi sebenarnya sih kalau saya pergi dapat, cuma susah banget. Kalau saya pergi pakai motor, perjalanan 1 jam dapat air.
Apa nggak menyusahkan diri? Jalan 1 jam pakai motor hanya untuk cari air wudhu. Udah tayamum aja. Jadi kata beliau, kalau yang pertama tadi apa bedanya? Kalau tadi tidak dapat air sama sekali. Kalau ini ada air, cuman susah. Mendapatkannya susah. Jauh-jauh dari rumah ke masjid, ternyata sampai di masjid tidak ada air. Saya harus balik ke rumah lagi, perjalanan setengah jam motor. Tayamum. Susah untuk mendapatkan air. Kemudian watturabut tahir lahu gubar. Tanah yang suci yang berdebu, itu yang dipakai untuk tayamum. Fa in halatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Kalau bercampur dengan jos atau pasir maka tidak sah. Lam yujzi itu artinya tidak sah. Dia berdalil dengan ayat apa? Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sehingga dia mengatakan tayamum itu adalah dengan tanah yang suci yang berdebu. Dan memang itu asalnya tayamum ya ikhwan, bukan di pasir, bukan di batu, bukan di pohon, bukan. Tapi kita lihat kira-kira yang berdebu di situ. Apa mungkin tayamum dengan lumpur? Tayamum dengan lumpur begitu ditempel di muka kayak orang Parman, bedak. Tayamum dengan pasir yang kira-kira ada debunya, boleh. Tayamum di tembok yang memang berdebu di situ, boleh. Di lantai yang memang berdebu di situ, boleh. Tayamum di joknya pesawat, ya jelas nggak mungkin ada debu di situ. Nah sekarang alternatifnya apa ya kawan? Kita mau sholat, wudhu nggak ada air, tayamum nggak ada debu sama sekali, nggak ada debu sama sekali. Bagaimana mungkin ada debu itu di pesawat? Pesawatnya aja, orang sandalnya aja udah steril masuk ke situ. Sebelum naik sudah divakum tuh pesawat. Maka alternatifnya apa berarti? Tayamum dengan ala kadarnya apa adanya, atau sholat tanpa tayamum, tanpa wudhu? Nah, sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Fattaqullaha mastata'tum. Mau apa lagi? Saya mau tayamum di mana ya? Fattaqullaha mastata'tum. Jadi tayamum itu pada asalnya adalah yang berdebu. Fatayammamu sa'idan thayyiban, tanah yang suci. Jadi nggak usah kita ke kipas angin misal ada debunya, tayamum di situ nggak apa-apa. Tapi kita ngambil tisu gini kemudian kita tayamum gini, apa ini? Nggak ada apa-apa. Allah mengatakan usapkan debu itu, ke bekas debu bersihkan. Yang diusapkan bukan debunya loh, bekasnya loh. Apa itu? Tayamum, tempelkan kedua telapak tangan kiri kanan ke tanah. Setelah itu bersihkan bekas debunya, ditiup kalau perlu. Setelah itu ditempelkan ke muka, ke wajah dan kedua telapak tangan. Itu sudah tayamum. Tidak perlu siku, apalagi berkumur. Tayamum berkumur, ngambil tanah satu kepal dimasukin mulut. Habis itu ngambil tanah lagi masukin ke hidung. Tayamum. Begitu diperiksa positif katanya. Positif kemasukan tanah. Lah, tayamum sederhana. Wajah yang diusap dengan kedua telapak tangan, gak lebih dari itu. Naam. Taib, ini barakallahu fikum ya ikhwan. Ada pertanyaan masalah ini? Kenapa ini berisik banget? Harus wajib semua. Ah? Rambutnya perempuan panjang banget. Apa itu? Ini junub. Rambutnya harus basah semua. Taib, masalah pertanyaan apa namanya? Rambut wanita yang panjang ketika mandi junub, apa dilepas atau tidak? Dianjurkan barakallahu fikum dilepas. Dianjurkan untuk dilepas karena harus basah. Tadi juga kita sudah baca. Ini kenapa ya ikhwan antum ini? Tadi juga itu kita lewati, kita sudah baca bahwa di antara wajibnya mandi janabah adalah membasahi seluruh rambut dan seluruh tubuh, seluruh badan. Naam. Ada yang lain ya ikhwan yang kita baca tadi? Taib, kalau nggak ada kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum.
Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.